Kemarin rame banget masalah laptop buat SD yang harganya kata anggota DPR itu 23 juta rupiah per laptop. Rodi juga sempat bahas di LKPP, sebuah website e-katalog yang bisa dibeli sama pemerintah. Harganya juga ekstrim. Kemarin Intel Core i5 yang mereknya Honda Goldwing itu di 28 juta. Sebenarnya nggak bisa disamain ya antara laptop consumer dan juga komersial atau B2B dan juga B2C. Memang biasanya laptop komersial itu lebih mahal karena modal untuk daftar atau jadi TKDN itu juga mahal. Orang consumer kalau lihat harganya laptop komersial ya pasti kaget. Nah, saya termasuk orang consumer juga, ya kaget juga sih. Nah, di video kali ini kita akan bahas rekomendasi laptop under 10 juta dari harga 3 sampai 10 juta tapi untuk laptop yang consumer. Tapi disclaimer dulu ya, kita nggak di-endorse sama brand manapun. Brand yang endorse kita cuma brand saya sendiri, yaitu Distrik 18, cafe kecil-kecilan lah UMKM yang ada di Malang. Ya bantu-bantulah ya buat bayar cicilan. Jadi kalau misalkan kalian kesana cuma beli air, nggak masalah kok. Jangan ding, nanti beli air sejam, ngopinya 6 jam lagi. Disclaimer lain sama kayak video-video rekomendasi kita, jadi laptopnya itu nggak boleh bekas, harus baru, terus laptopnya juga harus garansi resmi, bukan garansi distributor. Harga yang tercantum kita juga ambil dari harga official store yang ada di e-commerce, jadi kalau kalian mau beli biar aman gitu. Nanti semua link pembeliannya akan kita taruh di kolom deskripsi. Oke, jadi sekarang langsung kita mulai aja rekomendasinya, dan di video ini kita cari yang khusus untuk pelajar ya. Jadi rekomendasi laptop under 10 juta buat pelajar. Nah, biasanya pelajar itu nggak suka yang aneh-aneh lah, yang desainnya kayak macam-macam atau RGB-RGB-an nggak perlu. Yang penting buat sekolah desainnya simple, performanya kenceng, baterainya awet. Nah, biasanya kayak gitu. Dan langsung aja kita rekomendasiin laptop yang pertama yang harganya rendah dulu, ini kelas low dulu. Yang pertama ada Advan T-Book yang kemarin juga sempat kita review. Dia jadi laptop 3 jutaan dengan prosesor Intel N100 yang paling worth it atau paling terjangkau sejauh ini. Untuk spesifikasi lengkapnya nanti editor Fikri tolong dibikin yang bagus lah, terserah ya, pokoknya pop up kayak gini. Tapi intinya di harga nggak sampai 3 juta ya, 2.999.000, spesifikasinya udah cukup lumayan. Baterainya itu ada di 45,6 Wh yang video playbacknya bisa 9 jam 50 menit. Poin lain dia ada SKU lain, yaitu SKU yang dengan nambah 100.000 kalian bisa dapat bodi yang aluminium. Cuman kalau saya pribadi kurang suka sih, karena yang bodi aluminium itu rame, kelihatannya kayak laptop bukan Advan, kayak Rexus karena logonya mirip-mirip Transformer. Cuman sayangnya untuk Advan T-Book ini suhunya lumayan anget sih ya. Untuk prosesor N100 yang TDP-nya cuma 6 watt, dia lumayan anget dengan suhu permukaan itu sekitar 45 derajat Celcius. Kalau untuk spesifikasi lain kayak layarnya masih TN, tapi itu bukan deal breaker di harga segitu. Karena brand-brand Taiwan ada yang harga 6 jutaan juga masih pakai panel TN. Lanjut ke laptop 3 jutaan yang lain, ini dari brand yang market share-nya kayaknya masih nomor 1 deh di Indonesia, yaitu Asus. Cuman karena harganya di 3,499, ya ini bukan Windows ya, masih pakai Chromebook. Spesifikasinya juga 3 jutaan banget dengan RAM-nya 4 GB, storage-nya SSD tapi cuma 160 GB. Untuk spesifikasi lengkapnya kalian bisa baca aja. Tapi di kelas harga segini, buat kalian yang mungkin pengen nyobain Chromebook ya, OS Android, ya memang kalau kita bandingin sama Advan T-Book tadi, secara spesifikasi lebih tinggi Advan T-Book. Tapi kenapa ini kita masukin? Ya biar kalian bisa tahu lah kalau laptop itu nggak cuma Windows aja, ada Chromebook juga. Kenapa kita pilihnya Asus? Karena dia Chromebook yang paling baru lah kalau dibandingkan dengan kompetitor lainnya. Walaupun prosesornya juga bukan prosesor baru juga, masih Intel N3350. Tapi kalau kita lihat spesifikasi lain, kayak dia adapternya udah pakai Type-C, terus dapatnya 45 watt, baterainya 38 Wh, Wi-Fi-nya udah pakai Wi-Fi 5. Ya di kelas harga 3,5 juta untuk Chromebook ya masih oke lah. Di kelas mid-range ini ada 5 laptop yang kita masukin yang menurut kita ya ini udah terbaik di kelasnya sih. Yang pertama ada laptop dari brand lokal yaitu Axio Hype 5 dengan prosesornya AMD. Untuk harga 5,2 juta dia udah pakai Ryzen 5 dengan 5560U. RAM-nya di 8 GB yang bisa di-upgrade dan storage-nya ada di 256 GB dengan NVMe Gen 3.
Dan Axio Hype 5 ini ketika kita tes walaupun dia bukan seri H ya, masih seri U tapi udah lumayan kenceng. Kayak rendering di Adobe Premiere Pro dengan RAM single channelnya ini dia bisa dapat 10 menit 54 detik. Terus untuk harga 5,2 juta, keyboardnya juga udah punya backlit dengan 3 tingkat adjustment brightness. Tapi sayangnya kalau kita ngomongin tombolnya ini masih ada feel plastikinya lah yang agak kerasa murah. Kalau untuk suhu di video review kita ya seperti biasa suhu tertingginya itu ada di atas keyboard tempatnya exhaust. Tapi kalau ngomongin tombol-tombol lain kayak WASD atau tombol-tombol yang sering biasanya kita pakai itu cuma di 32,9 derajat Celcius. Dan yang paling penting layarnya di harga 5,2 juta ini nggak pakai panel TN. Dia udah pakai panel IPS dengan color gamutnya segini. Lanjut ke laptop yang terlalu worth it, karena dia terlalu worth it di kelas harganya jadinya sekarang goib. Tapi nanti tolong ya tim DKID dicariin lah link pembeliannya buat audiens biar sekali klik ada langsung gitu stoknya. Nama laptop ini adalah Tecno Megabook T1 i5. Harganya dulu ketika awal review itu di 7499. Nah sekarang ketika saya cari ada stoknya itu di harga 7999. Jadi udah hampir menyentuh 8 juta. Kenapa dia goib dan kenapa harganya naik? Karena di kelas harga 7 jutaan dia udah pakai Intel Core i5 generasi ke-12 H series bukan U series. RAM-nya juga udah dual channel 16 GB. Storage-nya udah setengah terabyte, 512 GB bukan 256 ya, dengan NVMe Gen 3 yang speednya sekitar di 3000-an Mbps. Selain dari dapur pacu, RAM dan juga storage, layarnya juga udah gokil banget sih. Dia pakai panel IPS dengan 100% sRGB. Jadi kalau kalian mau belajar editing dengan harga 7 jutaan, kalian udah dapat layar yang ya ini standar professional editing dengan 100% sRGB. Di harga segini dia juga udah punya sertifikasi iComfort dari TU Virenland, terus baterainya juga gede di 75 Wh. Adapternya nggak dapat yang 45 watt, langsung dapat yang 65 watt yang udah support Type-C dan juga ada fitur GaN atau gallium nitride. Jadi adapternya itu bisa kecil tapi dia bisa mengantarkan daya yang gede. Jadi udah support sama fast charging. Terus kalau kita ngomongin desainnya ini udah pakai aluminium. Engselnya bisa dibuka sampai 180 derajat dan dimensinya lumayan tipis dengan 1,48 cm. Bobotnya juga nggak berat di 1,39 kg. Kalian bisa langsung cek aja review lengkapnya di DKID. Cuman untuk highlight pentingnya, kamera webcamnya dia cakep sih di kelas harganya. Keyboardnya backlit dengan 4 tingkat adjustment brightness, terus fingerprint ada. Nah ini biasanya ada di laptop komersial, fingerprint. Yang laptop komersial yang mahal itu, yang sampai 28 juta kemarin. Nah di Tecno Megabook ada fingerprint harganya di 7 juta. Cuman sayangnya kalau kita ngomongin kekurangan, ini sama kayak laptop brand Taiwan ya beberapa tahun yang lalu lah. Jadi kalau misalkan laptopnya kita bongkar, garansinya itu angus. Sebenarnya ini nggak perlu sih ya. Kenapa kalau laptop dibongkar harus angus? Karena kan ya kadang 6 bulan sekali kita pasti bersihin laptop ya, karena ada debu di bagian dalamnya. Ya semoga aja Tecno nonton video ini, jadi untuk membongkar laptop garansi hangus itu udah zaman kapan? Udah nggak zaman. Terus kalau kita ngomongin suhunya, karena memang dia prosesornya seri H, high performance, tapi dimasukkan di form factor yang biasanya ada di laptop seri U, jadi suhunya lumayan hangat dengan beberapa keyboard. Kalau misalkan full load itu ada di 45 derajat Celcius. Tapi kalau ngerasa harganya udah goib nih, udah 8 juta, udah mahal. Nah, Tecno ada Megabook yang lain yang lebih terjangkau tapi dia pakai prosesor seri U, Ryzen 5 5625U. Untuk harga sekarang ketika video ini kita buat itu ada di 6999, jadi selisih 1 jutaan sama yang varian Intel. Bedanya RAM-nya ini cuma di 8 GB, tapi kalau kita ngomongin storage-nya masih 512 GB. Untuk spesifikasi lain sama persis, bedanya cuma di prosesornya yang Ryzen sama RAM-nya yang cuma 8 GB, selisih sejuta. Lanjut ke laptop yang sebenarnya ini brand lokal, yang secara logika kalau dia laptop brand lokal berarti TKDN-nya kan lebih tinggi ya. Tapi entah kenapa di website e-katalog ini nggak ada ya laptop Advanced Work Pro. Work Pro ini di tahun lalu kita masukkan ke laptop terbaik di kelas harga 7 juta. Bahkan di harga kelas 10 juta itu kita juga masukkan jadi laptop yang terbaik. Nah tahun ini dia masuk dengan seri baru yang namanya Advanced Work Pro Lite. Harganya selisih 2 juta dengan Advanced Megabook yang menurut saya juga udah worth it. Jadi Advanced ini lebih murah 2 juta dengan prosesor yang sama, Intel Core i5 12450H. Cuman bedanya Advanced dia RAM-nya masih 8 GB, tapi beda dengan Tecno. Tecno itu kan LP jadi nggak bisa di-upgrade, sedangkan Advanced bisa di-upgrade.
Storage-nya untuk si Advan ini dia lebih kecil 256GB kalau dibandingkan dengan Tecno tadi yang udah setengah terabyte. Cuman sayangnya kalau kita ngomongin layarnya memang udah Full HD, panelnya IPS, tapi color gamutnya nggak ada di 100% sRGB. Ketika kita tes itu ada di sekitar 60-an lah. Jadi kalau untuk NTSC-nya berarti di sekitar 45%. Dari sisi build quality, karena ini Advan Work Pro Lite, jadi build quality-nya dia pakai plastik. Kalau yang Work Pro tahun lalu dia pakai aluminium, sama kayak si Tecno Megabook ini pakai aluminium. Kekurangan lain karena selisihnya memang 2 juta antara si Advan sama Megabook ini, ya dia gak ada fingerprint dan juga keyboardnya belum backlit. Lanjut ke harga yang masih mid range di 5 jutaan, dan ini di kelas mid dia yang di list kita itu paling murah sih. Harganya di 5,8 juta, yaitu Asus VivoBook Go 14. Memang kalau secara spesifikasi prosesor dia yang paling rendah karena dia pakai Ryzen 3 7320U. Tapi walaupun dia masih Ryzen 3, generasinya udah yang hampir paling baru. Yang paling baru untuk laptop itu kan di 8000 series. Nah ini Ryzen 3-nya udah 7000 series. Sementara untuk Axio Hype 5 tadi, walaupun Ryzen 5, dia masih di 5000 series. Tapi kalau kita ngomongin performanya ya, sebenarnya masih lebih kenceng performanya Ryzen 5 5500U. Walaupun bedanya tipis. Tapi karena udah Ryzen 7000 series, jadi RAM-nya ini udah yang RAM kenceng dengan RAM LPDDR5 onboard. Untuk storage dia ada dua pilihan, jadi ada yang 256GB, ada yang 512GB. Tapi untungnya Asus ini udah ada fingerprint sama keyboardnya juga udah backlit. Untuk baterai dia di 42 Wh yang ketika kita tes di PCmark dengan Modern Office itu di 13 jam lebih. Sayangnya untuk layarnya ini belum pakai panel IPS walaupun harganya udah hampir 6 juta. Masih pakai panel TN, jadi color gamutnya ya standar di 45% NTSC. Di kelas high di under 10 juta kita punya 4 laptop, jadi ini range-nya antara 7 sampai 9 juta 999, gak ada yang di atas 10 juta. Yang pertama ada laptop dari Asus lagi yang namanya VivoBook Go 15 OLED, jadi dia udah pakai panel OLED. Dengan resolusinya itu Full HD, dan karena OLED jadi dia punya HDR yang tinggi dengan brightness-nya itu di 400 nits. Kalau di gamutnya ketika kita tes ada di 100% DCI P3, dia juga udah punya VESA certified, ada patent validated. Yang spesifikasi lengkapnya tolong Fikri nanti di pop upin aja. Nah kalau kita ngomongin dapur pacunya, kayak prosesor, RAM, dan juga storage itu sama dengan VivoBook yang tadi. Bedanya di layar, kalau ini kan 15 berarti 15,6 inch. Yang tadi masih 14 inch, dan bedanya panelnya yang tadi TN, ini udah OLED. Harganya ada di sekitar 7.399.000. Poin plus lain dia udah military grade standar, terus trackpadnya luas, ada fingerprintnya juga, storage-nya upgradable tapi RAM-nya onboard, nggak bisa di-upgrade. Nah kalau budgetnya masih ada dan ngerasa Ryzen 3 itu kurang performance-nya, bisa nambah 2 juta untuk di Asus juga. Namanya adalah Asus VivoBook Go 15 OLED E1504FA, yang sebenarnya secara form factor desain ya sama, yang membedakan itu di prosesornya. Kalau yang ini dia pakai AMD Ryzen 5 7520U. Lanjut ke harga 9 jutaan, ini ada dari brand lokal namanya Advan AI Gen. Yang sebenarnya kalau kita ngomongin AI-nya, ya kita udah tes ya, NPU-nya kayak gak worth it gitu di laptop ini. Tapi kenapa kita masukin? Karena performanya ini kenceng di kelas harganya. Walaupun gimmick AI-nya menurut saya gak berhasil. Karena di kelas harga segini, harga yang masih sama dengan Asus VivoBook OLED tadi yang masih pakai prosesor seri U, si Advan dia pakai Ryzen 7 8845HS. Gila gak? 8 core 16 thread, RAM-nya juga udah 16GB, storage-nya setengah terabyte, 9,2 juta. Ini udah hampir mirip-mirip kayak spesifikasinya laptop gaming. Karena HS itu High Performance Slim. Dan karena memang ini kategorinya high performance tapi slim, yang di Uber ya performa tapi baterainya juga harus tetap awet. Jadi ada di tengah-tengah lah. Dan untuk kapasitas baterainya dia ada di 60 Wh, yang ketika kita tes di PCmark dengan Modern Office itu di 12 jam 44 menit. Untuk sebuah prosesor yang masih H itu masih lumayan awet. Adapternya kita juga dikasih yang gila, ini kenceng banget, 100 watt. Ya kalau 100 watt itu buat ngecas gak ada 2 jam udah penuh. Poin tambahnya paling desainnya ya. Desainnya ini karena dia pakai aluminium jadi lebih kerasa premiumnya dapat. Touchpadnya luas tapi agak kaku aja kalau misalkan diklik. Terus di harga segini belum ada fingerprint scanner. Color gamutnya udah profesional dengan sRGB-nya ada di 92%. Ya hampir 100 udah oke lah. Tapi sayangnya kalau kita ngomongin layar, sRGB-nya udah hampir 100% sRGB, tapi brightness-nya masih di bawah 300 nits. Jadi kalau kita bawa outdoor, ya harus kayak gini lah. Harus duduk kayak gini biar terlihat lebih jelas.
Poin plus lain, portnya lengkap, tapi sayangnya kalau ngomongin kualitas speakernya biasa aja. Dan walaupun namanya AI ya, AI-nya ini gimmick. Lanjut ke laptop yang terakhir di kelas high-nya. Ini sebenarnya laptop yang brandingnya itu udah gaming banget, tapi mereka sebenarnya juga punya line up productivity. Namanya adalah MSI Modern. Prosesornya dia pakai Ryzen 7 7530U, RAM-nya ada pilihan 8 atau 16 GB. Storage-nya ada di setengah terabyte. Sayangnya kalau kita ngomongin layarnya memang udah IPS, tapi IPS-nya ini masih IPS level. Poin plus lain, walaupun dia tipis dan ringan, dia udah punya sertifikasi standar militer. Dan harganya sekarang turun harga sih. Harganya itu di sekitar 7,7 juta. Nah, poin plusnya MSI Modern ini, dia build quality-nya aluminium, terus desainnya juga masih desain-desain yang kalau misalkan kalian pelajar tapi kalian pengen tampil elegan, MSI Modern ini masih dapat desainnya. Keyboardnya juga udah backlit, tapi kalau kita ngomongin MSI, sayangnya Windows 11-nya memang dia udah dapat, tapi kalau kita ngomongin OHS, MSI modern tahun ini udah dapat, udah ada Office, Home, and Studio-nya juga, jadi tinggal pakai. Oke lah, jadi itu tadilah rekomendasi laptop under 10 juta khusus untuk pelajar. Wah, bakalan ada yang komen tuh, pelajar 3 juta aja ngoyo bang. Tapi overall dari list yang dibikin sama tim kita ini, kalau saya punya uang under 10 juta, saya bakalan pilih Advance. Harga 7 juta Advance Work Pro atau Work Pro Lite. Atau harga 9 juta ya si Advance AI Gen tadi. Karena spesifikasinya itu gokil banget. Kalau misalkan brand lain belum masuk ke sini, tadi saya udah tanya ke tim yang bikin skrip ini ya. Katanya ya karena memang nggak ada yang menurut kita masuk di kelas harga segini. Tapi nanti bakalan ada di rekomendasi laptop yang harganya di atas 10 juta. Nah itu udah mulai variatif tuh, pilihannya mulai banyak. Tapi di range harga segini memang masih advance sih. Advance gokil sih di kelas harga under 10 juta. Saya Dika Budi and see you on the next video. Bye-bye.